Dalam tulisan itu dibilang begini, banyak hamba Tuhan yang benar telah membahas firman Tuhan di bawah ini, bahwa apa yang terjadi di zaman Nuh demikian juga akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lukas 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Apakah yang terjadi pada zaman Nuh? Rekayasa genetika. Mengapa Tuhan membinasakan generasi di zaman Nuh? Iblis merusak gambar Tuhan dengan cara merubah DNA manusia. Kejadian 6, Henok 6, 7, 8. Setelah para malaikat yang diusir dari surga, mereka bersetubuh dengan manusia termasuk keturunan Kain, hingga lahir manusia hibrid raksasa yang disebut Nephilim. Contoh yang familiar kita baca di Alkitab adalah orang Enak dan Goliat, Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak dan yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Dengan mencampurnya perkawinan antara anak-anak manusia dengan fallen angel, maka DNA Tuhan yang membuat kita segambar dan serupa Tuhan dirusak, hingga yang lahir adalah manusia-manusia raksasa yang durhaka dan jahat. Sampai kepada menara Babel dibangun oleh Nimrod karena ingin melawan Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan turun tangan dan membuat dunia kacau balau, dan itulah asal mula terjadi banyak bahasa di dunia. Setan selalu membuat kekacauan, itu sudah habitnya. Jadi orang yang suka buat kacau, maka saudara tahu siapa yang dia tiru. Sampai kepada zaman Nuh, Nephilim begitu menguasai bumi dengan jahatnya, dan berakibat Tuhan murka dan mengirimkan air bah. Jadi murka Tuhan saat itu adalah karena kejahatan Nephilim. Selain perkawinan campur antara Nephilim dan anak-anak manusia, mereka juga membuat rekayasa genetika yang mencampur gen hewan dengan DNA manusia. Saudara-saudara, apa yang orang ini maksudkan kelihatannya dan pasti dia sedang menyinggung apa yang ada di Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4. Kita perhatikan Kejadian 2 ayat 6, Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Nah, ada problem apa dengan ayat ini? Begini, ayat itu kan bilang bahwa anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Lalu ada menyebutkan raksasa di sana. Siapa anak-anak Allah ini dan siapa anak-anak manusia? Dalam tafsiran ini, anak-anak manusia ya manusia. Lalu siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah fallen angel atau malaikat yang jatuh. Malaikat yang memberontak kepada Allah dan dibuang ke bumi ini yang kita sebut sebagai iblis. Jadi iblis kawin dengan anak-anak manusia. Karena iblis kawin dengan manusia, keturunannya menjadi aneh. Yaitu raksasa-raksasa. Jadi raksasa-raksasa yang bahasa Ibraninya Nephilim itu adalah hasil perkawinan antara iblis, malaikat yang jatuh dengan manusia. Nah itu kira-kira pemikirannya seperti itu. Tapi saudara-saudara, sekarang pikir, malaikat itu adalah makhluk roh, sama dengan Allah. Iblis adalah malaikat yang jatuh. Pada waktu iblis, malaikat yang jatuh itu, dia mengalami kejatuhan, dia tidak kehilangan sifatnya sebagai makhluk roh. Maka dia bukan makhluk jasmani. Manusia adalah selain makhluk rohani, tapi kita juga makhluk jasmani. Maka kita punya mata, kaki, telinga, dan lain sebagainya. Allah itu makhluk roh, dia tidak punya kaki, tangan, telinga, dan sebagainya. Kalau Alkitab bicara tangan Allah, mata Allah, telinga Allah, itu bahasa antropomorfis. Antropos manusia, morfe gambaran. Jadi antropomorfis, Allah digambarkan seolah-olah manusia.
Tapi Allah tidak betul-betul punya mata, kaki, tangan, telinga seperti kita. Maka malaikat dan iblis juga begitu. Nah, kalau malaikat atau iblis itu, malaikat yang jatuh itu adalah makhluk roh. Bagaimana suatu makhluk roh yang tidak punya tubuh itu kawin? Mau kawin bagaimana? Karena itu malaikat tidak bisa kawin. Matius 22 ayat 29-30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga karena memang malaikat itu tidak kawin, tidak mengawinkan. Lalu bagaimana malaikat yang jatuh itu bisa kawin, makhluk roh bisa kawin. Kedua saudara, raksasa. Di situ katanya ini karena perkawinan aneh lalu muncul raksasa. Saudara, persoalannya itu adalah pada masalah terjemahan. Kata Ibraninya adalah Nepilim. Nepilim itu berasal dari kata dasar napal. Dan napal itu arti dasarnya adalah jatuh tersungkur. Nah, Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, pada waktu bertemu dengan kata Nepilim di Kejadian pasal 6, itu diterjemahkan menjadi gigantes dalam bahasa Yunani. Gigantes, giant bahasa Inggris. Itulah sebabnya Alkitab Indonesia mengikuti dari Septuaginta, gigantes, giant, lalu diterjemahkan raksasa. Nah, diterjemahkan raksasa. Nah, kita ini apa yang kita paham tentang raksasa? Kita mungkin karena terlalu banyak nonton film pada zaman kecil, raksasa itu adalah orang yang wah, badannya besar tinggi seperti pohon kelapa, ya, dan badannya itu super luar biasa semacam Superman. Maka gambaran kita tentang raksasa itu sudah aneh. Padahal di sini gigantes atau giant yang dimaksudkan Nepilim itu hanya mungkin menunjuk pada ukuran yang besar, tapi tidak setinggi pohon kelapa seperti raksasa dalam bayangan kita. Selain itu saudara, Napal yang muncul, Nepilim yang muncul di Kejadian pasal 6 itu konteksnya Kejadian 6 membahas kejahatan manusia. Bagaimana ketika membahas kejahatan manusia tiba-tiba berbelok arah kepada ukuran tubuh. Karena itu saudara, saya lebih menerima penafsiran bahwa Nepilim atau Napal dalam konteks kejahatan manusia, banyak manusia yang sedang berdosa pada waktu itu, dan termasuk adalah para Nepilim. Nepilim itu apa? Nepilim itu adalah orang-orang jahat, orang-orang penjahat kelas kakap, di mana ketika orang bertemu dengan mereka jatuh tersungkur di hadapan mereka. Itu Napal. Dari situ muncul Nepilim. Jadi ini bukan bicara soal makhluk aneh, hibrid raksasa seperti yang dikatakan tulisan ini, ya. Juga kalau begitu, siapa anak Allah yang kawin dengan anak manusia? Dosa di sana adalah kawin campur. Anak-anak Allah itu adalah keturunan orang benar dari jalur Set. Kawin dengan anak-anak perempuan manusia, yaitu orang berdosa, keturunan orang berdosa dari jalur Kain. Saudara, kalau itu dibilang malaikat, mereka anak-anak Allah bukan hanya kawin, tapi mengambil anak perempuan manusia jadi istri. Apakah malaikat atau iblis bisa beristri dalam pengertian yang normal? Ini jelas sesuatu penafsiran yang aneh. Karena itu saudara, adalah salah kalau menganggap bahwa itu adalah perkawinan iblis dan manusia menghasilkan Nepilim, makhluk raksasa dengan DNA Allah atau DNA iblis campur manusia. Itu ajaran yang lahir dari ketidakmengertian dan penafsiran yang parah. Apalagi di bagian akhir tadi dikatakan bahwa zaman Nuh itu mereka mencampur DNA hewan dengan DNA manusia. Ayat mana yang bilang begitu? Ini yang aneh-aneh, tulisan-tulisan seperti ini yang bikin mengacaukan pikiran.